Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, beranggotakan pertama saya sendiri Faras Pramana Setiadi, BP 1910933001. Kemudian ada Windy Andrea, BP 1910931014, dan Ayu Marta 1910931008. Di sini kami akan mempresentasikan tugas perencanaan dan pengembangan produk dengan judul produk kami itu adalah sisir lipat semprot. Baik, di dalam sistematika laporan terdapat 3 poin. Yang pertama latar belakang, yang kedua perencanaan produk, dan yang ketiga identifikasi kebutuhan konsumen. Baik, yang pertama latar belakangnya. Jadi, untuk sisir rambut itu merupakan suatu kebutuhan yang pasti dimiliki oleh setiap orang dan wajib ada di setiap rumah. Produk ini berfungsi untuk, merapikan rambut penggunanya, baik itu laki-laki maupun, perempuan. Seperti yang kita ketahui, biasanya sisir berbentuk sangat sederhana, di mana sisir yang ada di pasaran kebanyakan hanya dapat digunakan untuk menyisir rambut saja dan, bahan yang digunakan tidak memiliki ketahanan yang kuat, ketika dibawa pergi ke mana-mana. Sehingga, kebanyakan sisir yang dibeli oleh pengguna gampang patah dan, banyak yang tidak praktis, untuk dibawa pergi ke mana-mana. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengembangkan produk sisir rambut tersebut. Kemudian, apa alasan pemilihan produk ini? Jadi produk ini kami pilih untuk dikembangkan karena memiliki beberapa kekurangan atau keterbatasan. Berikut, merupakan kekurangan atau keterbatasan produk yang kami pilih. Pertama, itu tidak memiliki fungsi yang lebih. Kedua, gampang patah. Dan yang ketiga itu, jarang untuk dibawa ke mana-mana atau susah untuk dibawa. Kemudian, mengapa pentingnya pengembangan produk yang dipilih? Pengembangan produk ini dilakukan berdasarkan kekurangan atau keterbatasan dari produk sisir rambut tersebut. Sehingga, kami ingin mengembangkan produk dengan beberapa inovasi yang kami temukan. Jadi inovasi yang dapat kami temukan itu ada 3. Yang pertama, sisir rambut modern ini menggunakan bahan yang kuat atau tahan lama dan tidak mudah patah serta memiliki kenyamanan saat dipegang. Sehingga walaupun pengguna yang memakainya tidak pelan, tetap saja, sisir rambut ini akan bertahan, terhadap cara pengguna pemakainya, dan, terhadap semua jenis rambut, dari semua kalangan. Kemudian yang kedua itu ada gantungan sisir, rambut modern ini mempunyai fungsi lebih dari satu. Selain merapikan rambut, sisir ini juga dapat meluruskan rambut penggunanya, yang memiliki tipe rambut itu keriting. Yang ketiga, sisir rambut modern ini dibuat adjustable, sehingga ketika user-nya tidak memakainya, sisir ini dapat disimpan di mana pun dan mudah untuk dibawa ke mana pun. Baik, itu yang poin pertama. Kemudian poin kedua, perencanaan produk, mungkin bisa dijelaskan oleh Ayu. Kepada Ayu, disilakan. Baik, selanjutnya poin kedua, yaitu mengenai perencanaan produk. Pada perencanaan produk ini terdiri dari 2 poin. Yang pertama itu perumusan peluang pengembangan produk. Pada poin pertama ini terdiri dari 3. Yang pertama itu perumusan charter. Charter untuk proyek pengembangan produk sisir lipat semprot, yaitu menciptakan produk sisir lipat semprot dengan kualitas dan fungsi yang lebih optimal. Di mana ide peluang inovasi produk ini didasarkan pada kebutuhan konsumen terhadap sisir dan penggunaan vitamin rambut yang susah jika digunakan secara manual. Sehingga kami merancang inovasi sisir lipat semprot karena belum ada pengembangan produk sisir lipat semprot ini dari segi inovasi-inovasi yang akan kami kembangkan. Next.
Yang kedua itu pengumpulan kandidat peluang pengembangan produk, di mana kami menggunakan 4 alternatif peluang, diantaranya yang pertama sisir tipe A, round brush, tipe B itu Sasa, sisir tipe C Bristol comb, dan keempat itu sisir tipe D pedal brush. Yang poin ketiga itu pemilihan peluang pengembangan produk. Berdasarkan dari 4 alternatif tersebut, kami dari tim pengembangan produk mengidentifikasi peluang untuk mendapatkan satu kandidat dengan cara membagikan kuesioner kepada responden. Di mana dari rekapan kuesioner didapatkan hasil bahwasannya banyak konsumen yang memilih sisir tipe B. Berikut adalah pemilihan peluang pengembangan produk dari 4 tipe sisir, di mana yang dipilih yang banyak dipilih itu pada sisir tipe B, yaitu sisir Sasa, di mana kelebihan dari inovasinya itu menciptakan volume dan membuat tampilan rambut lebih licin atau sleek. Untuk kekurangan dari inovasinya itu susah untuk memberikan vitamin rambut. Selanjutnya, berikut adalah vision statement dan mission statement. Yang pertama, vision statement itu mengembangkan produk sisir lipat semprot dengan kualitas yang ditingkatkan dan tampilan yang dapat dilipat. Untuk missionnya, yang pertama, deskripsi produk dari sisir lipat semprot dengan mekanisme lipat yang dapat menghemat ruang penyimpanan serta meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan saat digunakan. Untuk yang kedua itu proporsi manfaat. Sisir tipe B ini memiliki kelebihan yang banyak dari sisir tipe yang lainnya, di mana untuk ukuran yang sama namun memiliki kelebihan yang terbatas. Selanjutnya itu sisir lipat semprot ini memiliki engsel pada bagian pangkal yang dapat dilipat pada saat digunakan. Selanjutnya, itu sisir lipat semprot ini menggunakan material plastik, sehingga sisir lipat semprot ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Poin selanjutnya itu tujuan bisnis terdiri dari 3. Yang pertama itu harga produksi sisir lipat semprot ini harganya yang kompetitif. Yang kedua, produk sisir ini lebih efisien bagi pengguna. Yang ketiga, dapat dikenal di kalangan masyarakat. Selanjutnya itu pasar primer. Target pasar utama dari produk ini yaitu ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa, dan pekerja. Selanjutnya, stakeholder. Yang pertama itu ada customer, yang kedua pengembangan produk, yang ketiga itu produsen. Selanjutnya, poin selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ayu penjelasan poin 2-nya. Kemudian lanjut untuk poin ketiga, identifikasi kebutuhan konsumen itu akan dijelaskan oleh Windy. Pada Windy, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi untuk bab ketiga yaitu mengenai identifikasi kebutuhan konsumen. Jadi sebelum kita mengidentifikasi kebutuhan konsumen, kita melakukan pengumpulan data terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan metode dengan cara membuat kuesioner melalui Google Form. Nantinya kuesioner ini akan diisi oleh semua orang, di mana semua orang tersebut yang pernah menggunakan sisir. Ini merupakan contoh cuplikan dari kuesioner yang dapat dilihat pada slide. Next. Ini bentuk review dari kuesioner. Adapun di sini terdapat 9 konsumen yang mengisi dari kuesioner kami. Di antaranya kami menyediakan kolom nama, jenis kelamin, umur, lalu ada beberapa pertanyaan seperti apakah Anda sering membawa sisir keluar rumah, lalu ada seberapa sering Anda menggunakan sisir,
ada jenis atau model sisir yang dibutuhkan, dan alasan memilih jenis atau model sisir tersebut. Selanjutnya juga merupakan review dari kuesioner. Slide berikutnya. Pada slide ini merupakan review kuesioner yang tadi, di mana ini pertanyaan lainnya yang ada pada kuesioner, seperti jenis bahan sisir yang diinginkan, lalu ada alasan memilih bahan yang dibutuhkan, ada rentang harga dalam memilih sisir, lalu masalah yang sering terjadi ketika menggunakan sisir, dan apakah ada saran mengenai masalah tersebut. Ini merupakan salah satu contoh cuplikan kuesioner yang kami bagikan kepada konsumen. Selanjutnya. Dari kuesioner yang telah kami bagikan sebelumnya, didapatkan customer statement dan customer need-nya. Adapun customer statement-nya, yang pertama, susah merapikan rambut yang panjang. Lalu, kami ubah menjadi customer needs, yaitu sisir dapat digunakan untuk semua jenis rambut. Customer statement yang kedua yaitu ganggang sisir sering copot, dan sikat sisir juga sering copot. Lalu customer needs-nya yaitu material sisir yang kuat. Lalu customer statement selanjutnya adalah mudah patah. Di sini customer needs-nya material sisir yang kuat. Lalu juga terdapat sela sisir yang sering kotor, dan jika tidak dicuci dalam waktu yang panjang, customer needs-nya yaitu kami membuat gigi sisir yang mudah untuk dibersihkan. Lalu terdapat salah satu bagian sisinya yang patah, yaitu customer need-nya material sisir yang kuat. Dan begitu seterusnya yang dapat dilihat pada slide. Next. Berdasarkan customer statement dan customer need yang telah dibacakan sebelumnya, didapatkan hierarki dari need statement. Hierarki dari need statement-nya dengan berwarna kuning yaitu kebutuhan primer, berwarna hijau kebutuhan sekunder, dan abu-abu yaitu kebutuhan laten. Di sini pada kebutuhan primer yang pertama yaitu sisir dapat digunakan untuk semua jenis rambut. Lalu juga terdapat kebutuhan sekunder. Pada kebutuhan sekunder di sini terdapat bintang yang menandakan bahwa itu tingkat kepentingan customer needs, seperti material sisir yang kuat ditandai dengan bintang 1. Lalu gigi sisir yang mudah dibersihkan dengan bintang 3, begitu seterusnya. Dan yang ketiga di sini terdapat sisir lipat yang dapat meluruskan rambut. Di sini merupakan bentuk dari kebutuhan laten yang nantinya akan kami kembangkan. Next. Lalu ini merupakan tahap spesifikasi produk. Pada tahap spesifikasi produk, di sini kami menyediakan yang pertama kolom need yang didapatkan dari kolom need ini nantinya memiliki metrik dan value. Seperti salah satu contoh pada need yang pertama yaitu sisir dapat digunakan untuk semua jenis rambut. Didapatkan metriknya yaitu jenis gigi sisir. Nanti value-nya gigi sisir yang fleksibel. Atau contoh lainnya seperti material sisir yang kuat, nantinya didapatkan metrik masa pakai sisir. Lalu value-nya yaitu material sisir terbuat dari karbon agar bertahan dengan waktu minimal 1 tahun. Untuk need selanjutnya dapat dilihat pada slide. Mungkin hanya itu penjelasan mengenai spesifikasi produk, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Windy dan juga Ayu. Jadi sekian untuk presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.